Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi analisis transaksi perusahaan dagang. Oke, yang pertama yaitu pedoman untuk menganalisis transaksi perubahan dagang. 1. Posisikan diri sebagai pelaku. 2. Bagi pembeli, barang dagang adalah pembelian atau retur pembelian. 3. Bagi pembelian kredit, akun yang muncul adalah utang dagang. 4. Bagi penjual, barang dagang adalah penjualan atau retur penjualan. Yang kelima, bagi penjualan kredit, akun yang muncul adalah piutang dagang. Yang terakhir, barang dagang jika bertambah di debit dan jika berkurang di kredit. Oke, di sini ada contoh transaksi. Tuan Raka menjual barang dagangan kepada Nona Raya seharga 50.000. Bukti nota kontan. Pembeli mengeluarkan kas sebesar 50.000 untuk membayar barang. Pembeli menerima barang dagangan. Pencatatan pembeli. Pembelian di sisi debit sebesar 50.000. Kas di sisi kredit sebesar 50.000. Artinya, kas berkurang karena digunakan untuk membeli barang. Sedangkan di sisi penjual menerima kas sebesar 50.000. Penjual menyerahkan barang dagangan kepada pembeli. Pencatatan penjual. Kas dicatat di sisi debit sebesar 50.000. Penjualan di sisi kredit sebesar 50.000. Artinya, kas penjual bertambah dari hasil penjualan dan penjualan dicatat sebagai pendapatan. Oke, yang kedua, Tuan Raka menjual balon kepada Nona Raya seharga 50.000 dengan diskon 20%. Bukti nota kontan. Pembeli menerima balon dengan harga 50.000, tetapi mendapat potongan sebesar 10.000, jadi hanya membayar 40.000. Pencatatan akuntansi di sisi pembeli. Pembelian dicatat di sisi debit sebesar 50.000, kas di sisi kredit sebesar 40.000, dan potongan pembelian di sisi kredit sebesar 10.000. Artinya, harga barang tetap dicatat penuh, kemudian diskon dicatat sebagai potongan pembelian, dan kas berkurang sebesar yang dibayar. Di sisi penjual menyerahkan barang senilai 50.000. Karena memberi diskon sebesar 10.000, penjual menerima kas hanya 40.000. Pencatatan akuntansi. Kas dicatat di debit sebesar 40.000. Potongan penjualan di sisi debit sebesar 10.000. Dan penjualan di sisi kredit sebesar 50.000. Artinya, penjual tetap mengakui penjualan sebesar harga penuh, lalu diskon dicatat sebagai potongan penjualan, dan kas bertambah sesuai uang yang diterima. Nona Raya mengembalikan barang yang sudah dibeli seharga 10.000 kepada Tuan Raka. Dari sisi pembeli menerima kembali uang sebesar 10.000 karena barang dikembalikan. Kas dicatat di debit sebesar 10.000. Retur pembelian di kredit sebesar 10.000. Retur pembelian ini berfungsi mengurangi total pembelian yang pernah dicatat. Sedangkan dari sisi penjual memberikan kembali uang tunai sebesar 10.000 kepada pembeli. Retur penjualan dicatat di debit sebesar 10.000. Kas di kredit 10.000. Retur penjualan ini berfungsi mengurangi total penjualan yang sebelumnya dicatat. Oke, yang selanjutnya. Tanggal 1 Januari, Tuan Raka menjual barang dagang kepada Nona Raya seharga 50.000 dengan syarat 20/10 N/30. Bukti faktur. Dari sisi pembeli menerima barang tetapi belum membayar. Pembelian dicatat di debit sebesar 50.000, utang dagang di kredit sebesar 50.000. Artinya pembeli memiliki kewajiban membayar 50.000 pada penjual. Sedangkan dari sisi penjual memberikan barang, tetapi belum menerima kas. Piutang dagang dicatat di debit sebesar 50.000. Penjualan di kredit sebesar 50.000. Artinya, penjual memiliki hak untuk menerima pembayaran sebesar 50.000 di kemudian hari. Selanjutnya, tanggal 6 Januari, Nona Raya melunasinya. Dari sisi pembeli melunasi utang dagangnya, tetapi karena ada potongan, kas yang dibayar lebih kecil dari nilai utang.
Pencatatan. Utang dagang dicatat di debit sebesar 50.000. Kas di kredit sebesar 40.000. Potongan pembelian di kredit sebesar 10.000. Pembeli menghapus kewajiban utangnya sebesar 50.000, tetapi hanya membayar kas sebesar 40.000 karena mendapatkan potongan pembelian sebesar 10.000. Sedangkan dari sisi penjual menerima pembayaran dari pembeli, tetapi karena memberikan potongan harga, kas yang diterima hanya sebesar 40.000. Pencatatan. Kas dicatat di debit sebesar 40.000. Potongan penjualan di debit sebesar 10.000. Piutang dagang di kredit sebesar 50.000. Penjual menghapus piutang sebesar 50.000 karena memberikan potongan penjualan sebesar 10.000. Kas yang diterima hanya 40.000. Selanjutnya, jika bayar dalam 10 hari dapat diskon 2%. Jika lewat 10 hari, tidak dapat diskon dan harus membayar penuh. Misalnya, Nona Raya melunasi utangnya setelah lebih dari 10 hari, sehingga tidak ada potongan harga. Dari sisi pembeli, karena pembeli membayar setelah periode diskon berakhir, maka ia harus membayar penuh sebesar 50.000. Pencatatannya, utang dagang dicatat di debit sebesar 50.000. Kas di kredit sebesar 50.000. Artinya, utang dagang dihapus karena sudah dibayar, dan kas berkurang sebesar jumlah utang tanpa potongan. Sedangkan dari sisi penjual menerima pembayaran penuh dari piutang pembeli. Pencatatan. Kas dicatat di debit sebesar 50.000. Piutang dagang di kredit sebesar 50.000. Artinya, piutang dagang dilunasi dan kas bertambah penuh karena tidak ada potongan penjualan. Pada tanggal 5 Januari, Nona Raya mengembalikan barang yang sudah dibeli senilai 10.000. Retur pembelian dan retur penjualan kredit. Di sisi pembeli, pengembalian barang menyebabkan utang berkurang karena barang yang dibeli sebelumnya tidak jadi dimiliki. Maka, pencatatannya, utang dagang dicatat di debit sebesar 10.000. Retur pembelian di kredit sebesar 10.000. Artinya, pembeli mengurangi kewajiban membayar kepada penjual karena barang dikembalikan. Sedangkan di sisi penjual, barang yang sudah dijual kemudian dikembalikan. Hal ini mengurangi penjualan dan otomatis mengurangi piutang jika sebelumnya penjualan dilakukan secara kredit. Pencatatannya, retur penjualan dicatat di debit sebesar 10.000. Piutang dagang di kredit sebesar 10.000. Artinya, penjual mengurangi nilai penjualan dan juga mengurangi tagihan piutang kepada pembeli. Oke, yang selanjutnya, tanggal 1 Januari, Tuan Raka menjual barang dagang kepada Nona Raya seharga 50.000 dengan syarat 20/10, N/30, dan pada tanggal 5 Januari, Nona Raya mengembalikan barang yang sudah dibeli senilai 10.000. Tanggal 6 Januari, Nona Raya melunasinya. Pelunasan pembelian dan penjualan kredit disertai retur dan potongan harga. Jika Nona Raya membayar dalam waktu 10 hari, ia mendapatkan potongan 20%. Pada 5 Januari, Nona Raya mengembalikan sebagian barang senilai 10.000. Jadi, sisa yang harus dibayar tinggal 50.000 dikurang 10.000 sama dengan 40.000. Pada tanggal 6 Januari, Nona Raya melakukan pelunasan. Karena masih dalam potongan 10 hari, ia berhak mendapatkan potongan 20% dari sisa utangnya. Perhitungan potongan 20% dikali 40.000 sama dengan 8.000. Maka jumlah kas yang dibayar yaitu 40.000 dikurang 8.000 sama dengan 32.000. Di sisi pembeli, karena pembeli melunasi utang, pencatatannya adalah utang dagang dicatat di debit sebesar 40.000, kas di kredit sebesar 32.000, potongan pembelian di kredit sebesar 8.000. Artinya, pembeli melunasi utangnya setelah dikurangi retur dan menerima potongan harga karena membayar lebih awal. Potongan ini mengurangi total pembelian, sementara kas keluar sesuai jumlah yang dibayarkan.
Sedangkan di sisi penjual menerima pembayaran 32.000 dengan potongan penjualan 8.000. Pencatatannya, kas dicatat di debit sebesar 32.000. Potongan penjualan di debit sebesar 8.000. Piutang dagang di kredit sebesar 40.000. Artinya, penjual menerima pembayaran bersih setelah diberikan potongan. Potongan penjualan digunakan untuk mencatat pengurangan pendapatan karena pembeli membayar lebih cepat. Piutang dihapus karena sudah lunas. Selanjutnya, tanggal 12 Januari Nona Raya melunasinya. Pelunasan pembelian dan penjualan kredit disertai retur tanpa potongan harga. Pada transaksi ini tidak ada potongan harga, karena pembayaran dilakukan setelah masa diskon berakhir. Oleh karena itu, nilai pelunasannya dicatat sebesar sisa utang penuh yaitu sebesar 40.000. Pencatatan di sisi pembeli. Utang dagang dicatat di debit sebesar 40.000. Kas dicatat di kredit sebesar 40.000. Ini menunjukkan bahwa kewajiban kepada penjual sudah selesai. Sedangkan di sisi penjual, kas dicatat di debit sebesar 40.000. Piutang dagang dicatat di kredit sebesar 40.000. Ini menegaskan bahwa penjual sudah menerima pelunasan dan piutangnya berkurang hingga 0. Analisis transaksi pembelian. Kesimpulannya, pembelian tunai, pembelian di debit, kas di kredit. Yang kedua, pembelian tunai dengan potongan, yaitu pembelian di debit, kas di kredit, potongan pembelian di kredit. 3. Retur pembelian tunai, yaitu kas di debit, retur pembelian di kredit. Selanjutnya pembelian kredit, yaitu pembelian di debit, utang dagang di kredit. Selanjutnya pelunasan pembelian dengan potongan, yaitu utang dagang di debit, kas di kredit, potongan pembelian di kredit. Retur pembelian kredit, yaitu utang dagang di debit, retur pembelian di kredit. Yang terakhir, pelunasan pembelian tanpa potongan, yaitu utang dagang di debit, kas di kredit. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.